Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Saat itu, tiba-tiba saja Pak Dharma didatangi oleh sosok wanita dengan wajah hancur, lehernya panjang menggunakan kebaya. Sosok itu ternyata Nyi Rastri yang menghampiri Pak Dharma. "Wahai manusia, selamat datang di istanaku," ucap Nyi Rastri. "Kamu akan menjadi budakku di sini." Tidak, teriak Pak Dharma. Beliau pun berjalan mundur ke belakang menghindari Nyi Rastri. Entah kenapa saat itu Pak Dharma tidak lumpuh, dia bisa berjalan kembali. Suara tawa sosok Nyi Rastri terdengar menggelegar di dalam istana itu. Setelahnya Pak Dharma pun tersadar dari tidurnya. Seketika Pak Dharma terperanjat dan berteriak kencang saat sadar. "Alhamdulillah, Bapak sudah sadar," ucap Bu Indah yang ada di sampingnya. Saat bangun, Pak Dharma kebingungan karena di dalam kamarnya sudah ada banyak orang yang tengah mendoakan Pak Dharma. Ada Mirna juga di sana. Ternyata semuanya mendoakan Pak Dharma karena sudah 1 minggu ini Pak Dharma tidak sadar. Iya, Pak Dharma mati suri. Padahal perasaan Pak Dharma baru saja sebentar di dalam istana itu dan di dalam pingsannya itu. Pak Dharma masih terlihat kebingungan, belum sepenuhnya sadar. Segera saat itu Bu Indah membuatkan teh hangat untuk Pak Dharma. "Ini Pak, diminum dulu biar tenang." Pak Dharma pun menegak segelas teh hangat itu. Bu Indah merasa lega karena suaminya sudah sadar. Saat itu mereka tidak menanyakan kepada Pak Dharma terlebih dahulu karena belum pulih kesadarannya. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Tengah malam seperti biasanya Panji akan melakukan aksinya untuk mencari tumbal kembali. Dia menggunakan topeng terlebih dahulu dan berangkat saat istri dan anaknya sudah tidur lelap. Sebelumnya Panji merapalkan mantranya terlebih dahulu saat akan mencari mangsa. Mulutnya mulai berkomat kamit dan mempersiapkan diri. Dan sesaat kemudian hembusan angin kencang datang membuat pohon bergoyang-goyang ke sana kemari. Itu tandanya sosok abdi dari Nyi Rastri sudah datang dan siap untuk masuk ke dalam raganya Panji. Setelah sosok itu masuk ke dalam raganya, dia pun mulai berjalan mencari mangsanya. Panji berjalan, namun cara berjalannya tidak seperti manusia biasanya karena sudah diambil alih oleh sosok abdi dari Nyi Rastri di dalam raganya. Dia berjalan sangat cepat sekali, sehingga baru beberapa langkah saja sudah sampai jauh. Malam itu ada salah satu wanita perawan yang baru pulang kerja. Dia berjalan sendirian melewati jalanan yang sepi. Dan kebetulan Nyi Rastri meminta tumbal darah perawan. Saat itu juga sosok abdi yang ada di dalam raga Panji langsung mengintainya. Sebelumnya wanita itu tidak langsung dipenggal kepalanya, akan tetapi dibawa ke dalam kebun yang ada di pinggir jalan yang mereka lewati itu. Gadis itu dibawa ke dalam kebun. Dia mencoba untuk berteriak namun tidak bisa karena mulutnya ditutup kencang oleh Panji. "Diam!" Hembusan kencang datang malam itu, membuat suasana di kebun menjadi mencekam. Setelahnya gadis itu akhirnya pingsan juga. Tubuhnya terkulai lemas. Ternyata sosok abdi yang ada di dalam raga Panji itu ingin menyetubuhi wanita itu untuk dihisap darahnya. Saat itu Panji yang diambil alih oleh sosok itu langsung melakukan persetubuhan dengan paksa dan perlahan menyesap darah wanita perawan itu lewat lehernya. Dan setelah darah perawan itu telah dihisap, kemudian segera sosok itu memegal sukma kepalanya wanita itu. Dan saat itu sosok abdi yang ada di dalam raga Panji tiba-tiba keluar begitu saja dari dalam tubuhnya, membawa arwah kepala korban tersebut. Seketika Panji pun tersadar. Dia terkejut karena berada di dalam kebun itu bersama dengan wanita yang sudah tidak tersadarkan diri terkapar di tanah. Panji pun mengecek denyut nadi wanita itu, dan setelah dicek ternyata wanita itu sudah tidak bernyawa. Karena takut Panji melihat ke sekeliling dan segera kabur dari tempat itu. Panji pun akhirnya berhasil juga sampai di rumah dengan selamat tanpa ada yang melihatnya. Keesokan harinya, pemilik kebun itu yang akan berkebun sontak terkejut melihat ada jasad wanita di sana, dan entah kenapa baunya sangat busuk sekali padahal baru meninggal semalam. "Astagfirullahaladzim, ya Allah,
Lalu Pak Rusli, pemilik kebun itu, langsung berteriak meminta tolong agar para tetangganya untuk datang. Tolong, tolong. Beberapa saat kemudian para tetangga dan warga yang lain pun datang ke kebunnya Pak Rusli. Ada apa, Pak? Itu, Pak, ada mayat wanita. Astagfirullahaladzim, cepat panggil kepala desa dan juga pihak yang berwajib. Saat itu salah satunya pun menghubungi pihak berwajib dan juga memanggil kepala desa. Setelahnya polisi melakukan identifikasi dan setelah diperiksa diduga wanita itu telah mengalami pelecehan dan pemerkosaan menurut pihak kepolisian. Namun anehnya tidak ada luka sama sekali di bagian tubuhnya. Saat itu segera korban dibawa ke rumah orang tuanya. Orang tuanya yang mengetahui itu langsung menangis histeris karena anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang. Warga desa pun geger dengan penemuan wanita itu. Menurutnya sangat misterius. Sementara di sisi lain, pagi itu Panji mengecek ke dalam lemarinya. Saat dibuka, di dalam lemarinya itu sudah banyak sekali tumpukan uang. Dan Panji berniat akan menggunakan uang itu untuk membuka cabang toko kerupuknya. Singkat cerita, Panji sudah bisa membangun toko kerupuk yang lebih modern di kota tempatnya sebagai pusat oleh-oleh. Semakin kaya dan semakin sukses usahanya itu, dia sudah tidak mendapatkan hinaan dan diremehkan oleh mertuanya lagi. Karena Pak Dharma sekarang sudah tidak bisa apa-apa, apalagi hartanya sudah semakin menipis. Beberapa bulan kemudian, Panji sudah beberapa kali melakukan aksinya mencari tumbal dan sekarang dia pun harus mencari tumbal lagi karena tibalah malam Jumat Kliwon selanjutnya. Malam itu, Nindi anaknya selalu menangis rewel sehingga Mirna pun tidak bisa tidur. Dia menimang-nimang anaknya mencoba menenangkan. Akan tetapi, Nindi seperti melihat sesuatu di dalam rumahnya karena dia selalu nunjuk ke arah pojok ruang tengah dan setelahnya dia nangis kejer. Sesaat kemudian Panji datang menghampiri Mirna yang sedang menimang-nimang Nindi. Mas, kamu mau kemana? Ada urusan bentar, Dek. Tapi Mas, ini Nindi nangis terus loh. Ya kamu uruslah, Dek. Udah, aku pergi dulu. Karena tidak mau melewatkan aksinya itu untuk mendapatkan tumbal, Panji pun terpaksa harus tetap berangkat meskipun ada istrinya yang belum tidur. Panji akhirnya menggunakan motor tidak jalan kaki seperti biasanya agar Mirna tidak curiga dengannya. Beberapa saat kemudian, Panji sampai juga di tempat yang sepi di duku sebelah. Motornya diletakkan di pinggir jalan begitu saja. Sebelum mencari target seperti biasanya, Panji membacakan mantranya terlebih dahulu memanggil abdi dari sosok Nyi Rastri. Sesaat tembusan angin kencang datang, tubuh Panji pun bergetar karena sosok itu telah masuk ke dalam raganya. Dia pun langsung berjalan kaki untuk mencari mangsa selanjutnya. Saat itu, di pinggir jalan ada sebuah warung kopi, terlihat sangat sepi. Bu Kokom yang duduk di dalam warung tiba-tiba merasakan hawa merinding karena tiba-tiba saja merasakan ada hembusan yang kencang yang masuk ke dalam warungnya tersebut. Tapi hembusan angin itu kali ini rasanya tidak seperti biasanya. Bulu kuduk Bu Kokom berdiri semua, suasananya pun hening dan sepi sekali. Kok gini ya hawanya, tidak seperti biasanya. Sementara Panji berjalan menuju ke warung karena sosok abdi sudah mengincar Bu Kokom untuk dijadikan tumbal selanjutnya. Di sisi lain, Pak Ustadz Soleh malam itu sedang berkeliling desa untuk mencari kebenaran soal laporan dari para warga yang resah usai ditemukannya korban yang meninggal secara misterius. Pak Soleh yang merupakan orang pintar dan tahu tentang hal klinik seperti itu pun langsung mencari tahu menelusuri desa. Saat itu Pak Soleh melihat Panji sedang berjalan. Mereka pun berpapasan. Pak Soleh merasa aneh dengan Panji karena beliau melihatnya menggunakan sebuah topeng. Seketika Pak Soleh menggunakan tenaga dalamnya untuk menerawang Panji. Karena sosok abdi yang ada di dalam raga Panji tahu kalau ada Pak Ustadz. Seketika Panji pun bergegas lari dengan sekencang-kencangnya menghindari Pak Soleh. Namun Pak Soleh langsung mengejarnya sampai akhirnya Panji pun tidak dapat menghindar. Di tempat yang luas di lapangan desa, sosok yang ada di dalam raga Panji itu mencoba untuk menyerang Pak Ustadz. Akhirnya keduanya saling bertarung dengan kekuatan ilmu dalam masing-masing. Angin kencang memporak-porandakan pepohonan sekitar, dedaunan pun berterbangan.
Pak Ustadz Soleh terus berkomat-kamit mulutnya membacakan sebuah doa, sementara Panji merasa kepanasan. Namun sosok yang ada di dalam raganya Panji itu tidak menyerah. Dia terus melawan balik Pak Ustadz. Pertempuran pun semakin sengit, keringat mulai bercucuran keluar dari tubuh Pak Soleh karena beliau menggunakan tenaga dalamnya. Sampai akhirnya sosok yang ada di dalam raga Panji kalah. Segera Panji pun lari terbirit-birit takut ketahuan oleh Pak Soleh. Untungnya saat itu dia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya. Segera Panji menghampiri motor yang ada di pinggir jalan dan mengemudikannya dengan cepat menuju pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Panji pun sampai juga di rumah. Ternyata Mirna dan anaknya belum tidur, malah mereka berdua berada di ruang tamu. Bahkan Panji pun sempat lupa melepaskan topengnya hingga membuat Mirna pun bertanya-tanya. Apalagi dia masih terasa ngos-ngosan napasnya, terasa memburu tidak beraturan. "Mas, kamu kenapa pakai topeng segala?" Sontak Panji pun langsung melepas topeng yang masih terpakai di kepalanya. "Terus kamu kenapa ngos-ngosan gitu kayak habis dikejar setan aja?" Dek, ini apa sih mas? Ngomongnya yang jelas, atur napasnya dulu biar tenang." Lalu Panji menghela napasnya dalam-dalam dan setelahnya dia menjelaskan dengan alasan berbohong. "Ini dek, aku kan gak bawa helm, lupa, jadi aku pakai topeng aja biar gak kena debu wajahnya." Mirna pun nampak heran ketika mendapat jawaban dari suaminya itu. "Aneh banget kamu mas, ada-ada aja. Lagian kamu punya topeng kok aku gak tahu." "Udah, aku mau tidur dulu capek," jawab Panji sambil ngeloyor pergi. Dalam hati, Mirna masih bertanya-tanya karena merasa aneh dengan sikap suaminya. Karena Nidi pun sudah tertidur pulas, Mirna pun membawa anaknya ke dalam kamar untuk dibaringkan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Panji saat pagi hari dia demam tinggi, tubuhnya panas sekali. Mirna sudah mencoba untuk mengompres, akan tetapi tubuhnya masih tetap panas sekali. Akhirnya Mirna pun membawa ke dokter. Dan setelah diperiksa, Panji pun mendapatkan obat dari dokter. Akan tetapi siang harinya panas tubuhnya tidak turun-turun, malah tubuhnya mengeluarkan bintik-bintik merah bernanah. Rasanya sangat perih dan panas sekali. Panji pun selalu merintih kesakitan. "Kamu kenapa mas?" "Perih dek, ini bintik-bintiknya perih banget. Kita periksa lagi ke dokter yuk mas." Karena sakit pada kulitnya Panji semakin parah, bintik-bintik merah tersebut juga mengeluarkan nanah. Dan siang itu juga, Panji pun langsung segera dibawa ke dokter lagi. Sesampainya di dokter, Panji diperiksa. Akan tetapi kata dokter, Panji tidak menderita sakit apapun pada kulitnya. Akhirnya Panji hanya diberikan salep biasa. Malam harinya di dalam rumah, Panji selalu mendapatkan gangguan yang membuatnya tidak tenang. Saat dia sedang berbaring di kasur, tiba-tiba saja Panji melihat ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Tidak hanya itu, dia juga mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidung. Baunya seperti bangkai tikus dan juga bau anyir darah yang amis. Sesaat kemudian Panji mendengar ada yang memanggil namanya. Namun dia tidak tahu suara itu berasal dari mana. Karena tidak tahan dengan suara yang terus memanggil namanya itu, Panji pun menutup kedua telinganya menggunakan bantal serta menutupi tubuhnya dengan selimut. Namun hal itu membuatnya merasa engap dan gerah, sehingga semua bintik-bintik merah yang bernanah itu semakin terasa perih karena terkena keringat. Namun tiba-tiba saja pintu kamarnya tertutup dengan sendirinya, membuat Panji langsung terdiam karena kaget. Padahal tidak ada angin yang kencang yang masuk ke dalam kamarnya, akan tetapi pintunya itu tertutup sendiri. Tiba-tiba ada sosok tinggi besar bertaring tajam dan panjang serta berbulu tebal. Kedua matanya merah menyala menatap tajam ke arah Panji yang berada di pojok kamarnya. Sontak Panji pun berteriak. Dan seketika saat itu Mirna yang mendengar teriakan dari Panji langsung bergegas menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa mas?" Saat itu napas Panji masih terasa sangat memburu dan wajahnya terlihat ketakutan. "Kamu kenapa mas? Kok ngos-ngosan seperti itu?" "Minum, tolong ambilin minum." Segera Mirna beranjak ke dapur untuk mengambilkan minum air putih suaminya. "Ini mas air putihnya."
Dalam sekali tenggak, Panji menghabiskan segelas air putih yang diambilkan oleh istrinya itu. Setelah merasa tenang, Panji tidak menceritakan kepada Mirna. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian sakit yang diderita oleh Panji itu semakin parah. Mirna pun membawa suaminya ke rumah sakit yang lebih besar untuk menemui dokter khusus spesialis kulit. Semua orang tertuju pada Panji karena sekujur tubuhnya penuh dengan bintik kemerahan sehingga banyak orang yang melihatnya. Apalagi saat dia lewat, baunya sangat busuk sekali, membuat semua orang yang ada di sekitarnya langsung menutup hidung. Setelah menemui dokter spesialis kulit, Panji langsung melakukan ronsen. Namun pada hasilnya, kulit Panji itu dinyatakan normal dan tidak menderita sakit apapun. Akhirnya dokter hanya memberikan resep obat biasa. Kemudian Panji beranjak pulang bersama dengan Mirna. Saat itu anaknya, Nindi, bersama dengan pengasuhnya di rumah. Singkat cerita, sudah berobat ke sana kemari, akan tetapi masih tetap sama hasilnya. Panji tidak menderita sakit apapun, padahal sudah jelas dia merasakan sakit dan perih. Semenjak sakit yang dideritanya itu, Panji berobat ke sana kemari sehingga dia harus mengeluarkan uang yang cukup banyak terus-menerus. Sama seperti yang dialami oleh Pak Dharma yang sakit-sakitan dan harus mengeluarkan uang untuk biaya berobat. Suatu malam, Panji didatangi oleh sosok Nyi Rastri. Dia meminta tumbalnya sesuai dengan perjanjian karena selama sakit Panji tidak mencari tumbal lagi. Malam itu, Panji yang sedang berbaring di dalam kamarnya, tiba-tiba saja datanglah hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar itu, disertai dengan bau yang menyeruak masuk ke dalam hidung, dan Panji sangat mengenali bau itu. Ya, bau itu sama persis dengan sosok Nyi Rastri. Dan seketika gorden jendela kamarnya bergoyang semua. Kemudian terdengar suara seperti tapakan sepatu kuda di atas atap kamarnya. Seketika ada cahaya dan asap tebal yang masuk ke dalam kamarnya. Dan asap itu kemudian berubah wujud menjadi sosok Nyi Rastri. Terlihat raut wajah kemarahan kepada Panji meskipun wajahnya sangat hancur berlumuran darah. Seketika Panji terperanjat dan dia ketakutan. Meskipun badan dari sosok Nyi Rastri berada di jauh, tapi kepalanya sangat dekat dengan Panji karena sosok Nyi Rastri dapat memanjangkan lehernya. Karena kamu tidak menepati perjanjian kita, maka kamu sendirilah yang harus menerima akibatnya. Kemudian sosok itu tertawa menggelegar. Tidak Nyi, jangan, saya mohon. Kamu harus mati. Tidak, tidak. Seketika sosok Nyi Rastri pergi menghilang entah kemana, sementara Mirna datang ke dalam kamar karena mendengar teriakan dari Panji. Ada apa mas? Kamu kenapa? Tidak apa mas? Tidak, aku tidak mau mati. Kenapa kamu ngomongnya seperti itu mas? Panji pun terdiam dan merasa ketakutan. Kalau ancaman dari Nyi Rastri akan menjadi kenyataan, dia tidak bisa membayangkan harus meninggalkan anak dan istrinya. Saat Panji sedang tertidur pulas, tiba-tiba dia bermimpi kembali berada di sebuah istana, sama seperti yang dialami oleh Pak Dharma waktu itu. Di sana Panji melihat ada banyak sekali manusia yang menderita karena selamanya menjadi budak abdi dari Nyi Rastri. Bahkan di sana dia melihat banyak sekali potongan tubuh manusia yang bercucuran darah dan amis sekali baunya. Tiba-tiba datang sosok Nyi Rastri menemui Panji. Seketika dia pun terperanjat. Selamat datang wahai calon abdiku. Tidak, ucap Panji sembari berjalan mundur. Sesaat kemudian Panji tertegun karena tiba-tiba dibangunkan oleh si Mirna. Mas, bangun mas, kamu kenapa? Kamu mimpi buruk ya mas? Tanya si Mirna. Saat itu Panji napasnya terasa tidak beraturan. Keringat dingin penuh membasahi tubuhnya. Jantungnya juga berdebar dengan kencang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Panji semakin aneh seperti orang kesurupan. Selalu ketawa, teriak dan nangis sendiri. Bahkan selalu melamun, membuat Mirna kebingungan. Diajak ngobrol pun tidak nyambung juga. Suatu ketika saat di rumah sakit untuk memeriksa keadaannya, Panji semakin hari semakin memburuk. Saat antri di ruang tunggu, Mirna bertemu dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapak tersebut ternyata sedari tadi memperhatikan Panji yang tatapannya kosong dan kadang tertawa sendiri. Mbak, maaf, itu suaminya ya?
Tanya bapak-bapak itu. Iya pak, kenapa ya? Dari tadi saya liatin kok suaminya ketawa sendiri mbak. Apa jiwanya terganggu? Enggak kok pak, tapi emang akhir-akhir ini suami saya tingkahnya aneh pak. Saran saya, lebih baik cari orang pintar mbak. Siapa tahu dapat mengatasinya. Soalnya dulu tetangga saya juga seperti itu mbak. Suka ketawa sendiri kayak orang gila. Terus dibawa ke orang pintar, ternyata ada ilmu hitam yang ada di tubuhnya. Wah, makasih ya pak atas sarannya. Nanti saya akan coba untuk tanyakan ke orang pintar. Setelah dari rumah sakit, segera Mirna mencari orang pintar untuk mengobati suaminya. Malam harinya, Ustadz pun datang ke rumahnya. Ternyata Pak Ustadz yang datang itu adalah Pak Ustadz Soleh. Dan saat itu beliau sebenarnya sudah tahu kalau Panji adalah orang yang waktu itu Pak Ustadz Soleh temui saat malam hari. Tapi Pak Ustadz tidak menceritakan kepada siapapun. Panji yang melihat kedatangan Pak Soleh seperti ketakutan. Hal itu terlihat jelas dari raut wajahnya. Sebelumnya Pak Soleh berbicara empat mata terlebih dahulu kepada Panji untuk menyuruhnya bertaubat dan memutus perjanjian sesatnya itu. Mas Panji, bertaubatlah sebelum semuanya terlambat. Kasihan anak, istri dan keluargamu. Iya pak, jawab Panji sambil menganggukkan kepalanya perlahan. Setelahnya Pak Soleh memberitahu kepada Mirna apa yang selama ini sudah dilakukan oleh suaminya itu. Karena Mirna selama ini tidak tahu kalau Panji sudah melakukan pesugihan. Jadi, ini pas Panji di dalam raganya ada sosok yang bersemayam mbak. Dan harus segera diruqyah. Emangnya Mas Panji melakukan apa pak? Mbak belum tahu. Tanyanya balik. Belum pak. Selama ini Mas Panji sudah melakukan pesugihan dengan melakukan perjanjian sesat dengan iblis mbak. Astagfirullahaladzim, apa benar itu mas? Panji pun menjawab dengan menganggukkan kepala dan menunduk. Ya Allah mas, kenapa kamu melakukan ini mas? Ya karena aku muak selalu dihina dan diremehkan sama orang tua kamu Mir. Mirna tak kuasa membendung air matanya. Dia terus menangis, tidak menyangka suaminya telah terjerumus ke dalam lembah hitam. Nanti setelah ini kita akan lakukan ruqyah untuk memutuskan perjanjiannya dengan sosok iblis itu, serta mengeluarkan sosok yang ada di dalam ragamu. Tapi saya tidak menjamin bahwa suami mbak akan selamat ataupun tidak. Iya Pak Ustadz, saya serahkan semuanya pada takdir. Tolong siapkan perasan air beras yang dicampur jeruk nipis sama air putihnya ya mbak. Baik Pak Ustadz. Malam itu akan dilakukan ruqyah pada tubuh Panji yang di dalamnya terdapat sosok demit yang bersemayam sehingga membuatnya selama ini seperti orang gila. Beberapa saat kemudian, Mirna pun sudah membawakan bahan yang diminta oleh Pak Ustadz. Pak Soleh mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada Panji. Seketika Panji pun langsung memberontak. Dia meronta-ronta kepanasan ketika dibacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sontak Panji pun langsung mengerang kesakitan. Dan suasana malam itu sangat mencekam, disertai dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamar Panji. Brak! Terdengar suara jendela yang tertutup dengan sendirinya. Sesekali Pak Soleh mengolesi air perasan beras yang dicampur dengan jeruk nipis. Dan saat itu Panji semakin meronta-ronta, tubuhnya kepanasan dan juga menggelincang. Pak Ustadz terus berkomat-kamit membacakan doa sembari memegangi kening Panji. Kau jangan ikut campur. Keluarlah dari raga orang ini. Tidak. Karena tak mau keluar, Pak Ustadz saat itu dengan paksa mengeluarkan sosok yang ada di dalam raga Panji dengan terus membacakan doa-doa. Hembusan angin kencang membuat suasana mencekam, apalagi lampu yang ada di dalam kamar itu tiba-tiba padam sendiri. Sementara Mirna yang melihat hal itu bergidik ngeri ketakutan sambil menangis. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Panji keluar juga. Dan saat itu segera Panji diberikan air putih yang sudah didoakan oleh Pak Soleh. Setelah meminum air putih yang sudah didoakan Pak Soleh, tiba-tiba Panji memuntahkan darah kental yang berwarna kehitaman. Wajahnya sangat pucat sekali, tubuhnya terlihat lemas usai menjalani ruqyah. Segera bertaubatlah Mas Panji. Iya Pak.
Semenjak diruqyah oleh Pak Ustadz, akhirnya Panji sudah tidak melamun lagi. Sekarang dia sudah bertaubat dan dia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan bersedekah. Meskipun sekarang hidupnya Panji dan Mirna sudah tidak sekaya sebelumnya karena hartanya sudah diambil oleh sosok Nyi Rastri. Dia sudah melanggar perjanjiannya, bahkan beberapa cabang toko kerupuknya itu sudah bangkrut. Ada juga yang kebakaran dan ada juga yang korupsi yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Namun sakit yang diderita oleh Panji belum kunjung sembuh. Dia terus merasakan sakit pada bintik-bintik di seluruh tubuhnya. Beberapa bulan kemudian, Panji diteror lagi oleh sosok Nyi Rastri yang belum puas dan belum terima. Dia lalu membuat Panji merasakan sakit yang teramat sangat sekali. Saat itu, malam hari, Panji yang sedang duduk di depan teras rumahnya tiba-tiba kedatangan sosok Nyi Rastri menggunakan kereta kencananya. Seketika Panji pun terkejut karena sudah lama tidak diganggu. Tiba-tiba sosoknya muncul kembali di hadapannya. "Kamu harus ikut denganku." "Tidak, aku tidak mau. Kan kita sudah memutus perjanjian itu." "Tidak semudah itu, wahai calon budakku." Lalu sosok Nyi Rastri mendekatkan wajahnya ke arah Panji, sementara tubuhnya berada di kejauhan karena memang lehernya sangat panjang sekali. Saat itu segera sosok Nyi Rastri langsung menyesap jiwa Panji dan menghisap darahnya pada bagian leher. Sontak Panji pun berteriak. Seketika dia pun langsung terkulai lemas, darahnya bercucuran keluar dari lehernya. Kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan. Mirna yang ada di dalam rumah mendengar teriakan dari suaminya segera bergegas menghampiri ke depan teras rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Betapa terkejutnya Mirna ketika melihat Panji sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengenaskan yang kedua matanya sedang melotot, mulutnya menganga dan lehernya mengeluarkan darah dan lidahnya menjulur ke depan serta tubuhnya yang sedang menggelincang hebat. "Astagfirullah, Mas Panji!" teriak Mirna. Tolong! Tolong!" Mirna berteriak meminta tolong kepada para tetangganya dan beberapa saat kemudian para tetangganya pun datang untuk mengangkat tubuh Panji. Kebetulan saat itu Pak Soleh sedang lewat di depan rumahnya. Melihat ada ramai-ramai, beliau pun ikut membantu Panji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panji sudah meninggal dunia dengan keadaan yang mengenaskan. Namun Pak Soleh merasa ada yang janggal dengan Panji. Saat itu beliau akan mencoba untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Lalu Pak Soleh duduk bersila sembari menutup kedua matanya dan mulutnya berkomat-kamit membacakan sebuah doa. Ternyata Pak Ustadz akan meraga sukma yang nantinya akan masuk ke dalam sarang demitnya Nyi Rastri. Sesampainya sukma Pak Ustadz di sarang demit itu, betapa terkejutnya beliau melihat di istana sana banyak korban yang sudah dijadikan tumbal oleh sosok Nyi Rastri. Di dalamnya banyak sekali potongan tubuh manusia yang dijadikan tempat duduk. Tangga semuanya masih penuh dengan darah yang bercucuran. Astagfirullahaladzim. Terlihat di sana ada Panji yang sedang dikurung raganya dan dirantai dengan besi yang besar. Wajahnya sangat pucat dan banyak luka di tubuhnya. Sesaat kemudian sosok Nyi Rastri datang menemui Pak Soleh dengan wajah yang murka. "Ada apa kau? Berani-beraninya kamu datang ke singgasanaku, wahai manusia." "Kembalikan raga Panji," ucap Pak Ustadz. Nyai Rastri mendengar ucapan Pak Soleh langsung tertawa terbahak-bahak. "Kamu siapa? Itu bukan urusanmu. Ini sudah menjadi perjanjian saya dengan Panji dan dia harus membayar semuanya." "Tali perjanjian itu sudah diputuskan." "Tidak semudah itu. Ada syaratnya." "Apa syaratnya?" ucap Pak Ustadz. "Siapkan sesajen, kerbau hitam, kambing hitam dan juga ayam hitam. Kalau tidak sanggup jangan harap raga Panji akan saya kembalikan." Setelahnya Pak Soleh pun keluar dari alam sarang demit itu dan kembali ke dalam tubuhnya. Beliau membuka matanya, keringat pun menetes keluar di tubuhnya. "Gimana Pak Ustadz?" tanya Mirna sambil menangis. "Sosok itu meminta syarat." "Apa syaratnya Pak Ustadz?" "Dia meminta disiapkan sesajen, kerbau hitam, kambing hitam dan juga ayam hitam." "Kapan Pak Ustadz?" "Secepatnya, kalau bisa besok. Karena kalau tidak cepat bisa-bisa nanti raganya Panji tidak bisa dikembalikan lagi."
Seketika Mirna terdiam karena dia bingung karena hartanya sudah semakin habis. Singkat cerita, Mirna sudah membeli semua syarat yang harus disiapkan dengan menggunakan uang sisa dan menjual beberapa barang yang ada di dalam rumahnya. Hari itu, Pak Ustadz sudah ada di rumahnya Panji. Jenazahnya masih berada di rumah selama ditungguin beberapa keluarga yang lain dengan dibacakan doa. Saat itu Pak Ustadz mulai duduk bersila di hadapan sesajen dan persyaratan yang lainnya sudah disiapkan. Setelahnya beliau pun masuk kembali ke sarang demitnya sosok Nyi Rastri. Di sana Pak Soleh bertemu dengan sosok tersebut. Namun Nyi Rastri tidak langsung memberikan raganya Panji padahal sudah diberikan syaratnya. Sekarang kembalikan raganya Panji. Nyi Rastri hanya tertawa terbahak mendengar ucapan Pak Ustadz. Jangan main-main dengan saya, timpal Pak Ustadz. Dasar manusia bodoh. Panji sudah berjanji akan menjadi abdi saya, jadi itu bukan urusanmu. Kurang ajar. Saat itu Pak Ustadz yang sudah emosi dan kesal dengan sosok Nyi Rastri karena telah mempermainkan dirinya. Mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Hembusan angin kencang datang membuat suasana di dalam istana menjadi porak-poranda. Pak Ustadz dengan kekuatan doanya melawan sosok Nyi Rastri dengan sihirnya. Sementara di sisi lain, Mirna dan keluarga yang lain terus mendoakan Panji di hadapan jenazah Panji. Wajah Panji begitu sangat pucat, tubuhnya membiru semua. Mirna tak henti-hentinya menangis melihat nasib suaminya yang seperti ini. Dia benar-benar tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh suaminya selama ini. Saat semuanya sedang mengaji membaca surat Yasin di dalam rumahnya, tiba-tiba hembusan yang kencang datang masuk ke dalam dan dedaunan kering yang ada di depan rumah berhamburan masuk ke dalam juga. Astagfirullahaladzim. Semua ibu dan bapak pengajian berucap istighfar karena suasana malam itu sangat mencekam sekali. Sontak jendela dan pintu rumah menggebrak semua dengan sendiri dan seketika lampu di dalam rumah menjadi padam. Semua jadi ketakutan, akan tetapi saat itu Mirna mencari penerangan dengan lilin. Sesaat kemudian tercium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung semuanya. Baunya seperti bau bangkai tikus dan juga bau anjir darah. Sementara Mirna yang sedang mencari lilin, dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas. Apa itu tadi? Gumamnya heran. Karena penasaran, Mirna pun berjalan ke belakang rumah, soalnya dia melihat bayangan putih itu berada di belakang rumahnya. Saat dia berjalan mengendap ke belakang rumahnya dan betapa terkejutnya Mirna ketika melihat sosok pocong berdiri di belakang rumahnya itu. Wajahnya hitam dan hancur bercucuran darah, mulutnya menganga, baunya sangat busuk sekali. Seketika Mirna yang tidak kuat melihat sosok itu pun langsung berteriak dengan kencang. Sontak yang ada di dalam rumah terkejut mendengar Mirna yang berteriak. Semuanya segera menghampiri ke belakang rumah. Sementara Pak Ustadz tetap khusyuk bersemedi melawan sosok Nyi Rastri. Semuanya menghampiri ke belakang dan ternyata Mirna sudah ambruk pingsan. Segera saat itu tubuhnya digotong menuju ke dalam kamarnya. Bu Indah mencoba untuk terus membangunkan Mirna yang belum sadar juga. Mir, bangun Duk. Sesaat kemudian akhirnya Mirna pun sadar juga dari pingsannya. Segera Bu Indah memberikan air putih untuk Mirna. Mirna yang sedang minum tiba-tiba saja mendengar ada suara ledakan yang sangat keras sekali di atas atap rumahnya. Suara apa itu, Bu? Semua yang ada di dalam rumah Panji pun keluar halaman melihat apa yang terjadi. Saat dilihat di atas atap rumah, ada sosok pocong dengan wajah Panji yang duduk di atas atap rumah tersebut. Namun terpancar raut wajah kesedihan di wajah suaminya itu. Seketika Mirna pun menangis histeris. Mas Panji, Mas. Duk, itu bukan Panji, Duk, ucap Bu Indah. Hembusan yang kencang datang dan tiba-tiba sosok pocong itu pergi menghilang dengan sendirinya. Kemudian semuanya pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan pengajiannya. Pak Soleh yang sedang meraga sukma berada di alam lain mencoba melawan Nyi Rastri yang begitu kuat. Tubuhnya yang berada di dalam rumah Panji bercucuran keringat karena menggunakan tenaga dalam terlalu banyak. Serangan demi serangan dari satu sama lain tak kunjung berhenti. Akan tetapi Pak Ustadz terus membacakan doanya dengan khusyuk. Sampai pada akhirnya sosok Nyi Rastri kalah juga melawan Pak Ustadz. Nyi Rastri terpental dengan napas yang tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu saya menyerah. Ilmumu sangat kuat sekali, ucap sosok Nyi Rastri.
Saat itu akhirnya Pak Ustadz dapat membawa Raga Sukma Panji yang sudah dirantai dengan besi yang dikurung. Tidak lupa Pak Ustadz memberikan pagar goib pada pohon gede itu yang di dalamnya untuk sarang demit agar tidak ada lagi korban selanjutnya yang menggunakan jalan sesat itu. Setelahnya Pak Ustadz membuka kedua matanya dan memberitahu kepada yang lain kalau Raga Panji sudah masuk ke dalam jasadnya. Bapak-bapak ibu semuanya, alhamdulillah saya dapat mengembalikan Raga Panji. Alhamdulillahirobbil alamin. Sebaiknya malam ini juga Mas Panji segera dimakamkan. Akhirnya malam itu juga jenazahnya Panji segera dimakamkan sesuai dengan syaratnya. Akan tetapi saat sedang dimandikan, jenazahnya selalu mengeluarkan cairan putih terus-menerus dan baunya sangat busuk sekali. Bahkan saat akan dipakaikan kain kafan, tubuhnya terus mengeluarkan cairan padahal sudah dikafani berkali-kali. Semua pelayat menggunjing karena sudah tahu apa yang sudah diperbuat oleh Panji. Kena azab tuh Panji karena dulunya melakukan pesugihan. Iya bener, matinya sampai susah begitu. Para tetangganya yang melayat saling membicarakan. Karena sudah malam dan mendung, segeralah jenazah Panji akan diberangkatkan. Mumpung belum hujan, jenazahnya harus dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Karena cairan itu tidak berhenti-henti, akhirnya terpaksa jenazahnya tetap dikafani dalam keadaan keluar cairan. Beberapa saat kemudian sampailah di tempat pemakaman. Tiba-tiba saja petir kilat menyambar. Hujan pun turun dengan deras. Suara guru guntur petir malam itu sangat mencekam dalam prosesi pemakaman. Meskipun begitu mau tidak mau pemakamannya harus tetap dilaksanakan. Namun acara prosesi pemakamannya tidak lancar karena banyak sekali kendala. Galian tanah tempat peristirahatan Panji terakhir tiba-tiba saja banjir penuh dengan air dan disertai dengan banyaknya belatung yang sangat menjijikan. Gimana ini Pak Ustadz? Tanya para warga. Bapak-bapak, ayo kita sama-sama ambil air sama belatungnya itu di dalam galian supaya malam ini bisa langsung dimakamkan. Tapi Pak Ustadz, ini banyak belatungnya, saya jijik. Karena semuanya tidak mau ada yang membantu, karena semua tidak ada yang mau membantu, akhirnya Pak Ustadz dan Mirna yang ikut ke pemakaman lah yang membersihkan semua air di dalam galian yang lahat itu. Mirna membersihkan galian makam suaminya sambil berderai air mata di bawah guyuran hujan. Semua pelayat juga kehujanan semua. Beberapa saat kemudian setelah galiannya itu sudah tidak ada air dan juga belatung, segera jenazah pun dimasukkan ke dalam liang lahat. Sementara di sisi lain, Ki Saryo Wijoyo malam itu merasakan sakit yang teramat pada bagian perut dan juga kepalanya. Di dalam rumahnya beliau sendirian, apalagi berada di dalam hutan jadi tidak ada tetangganya sama sekali. Ki Saryo kesakitan sendiri tanpa ada yang menolongnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas atap rumahnya Ki Saryo. Dan saat itu Ki Saryo ambruk ke lantai, tubuhnya penuh dengan luka bakar. Dia tersambar petir. Kedua matanya melotot, mulutnya menganga, lidahnya juga menjulur ke depan. Seketika ada ular besar datang ke dalam rumah dan ular itu menghampiri Ki Saryo tepat di dekatnya. Ular itu mengeluarkan bisa dan membuat Ki Saryo meninggal dunia saat itu juga karena bisanya sangat mematikan. Ternyata ular itu adalah kiriman dari Nyi Rastri karena dia marah tidak mendapatkan tumbal dan akhirnya Ki Saryo lah yang dijadikan tumbal olehnya. Beberapa saat kemudian, ada salah satu warga yang hendak mencari kayu bakar ke dalam hutan. Saat melewati rumahnya Ki Saryo Wijoyo, tiba-tiba saja beliau mencium bau busuk yang menyeruak. Loh, kok bau busuk ya? Karena penasaran, bapak tersebut pun menghampiri ke dalam rumahnya Ki Saryo yang kebetulan pintunya tidak ditutup. Betapa terkejutnya beliau saat membuka pintu rumahnya. Di ruang tamu, jasad Ki Saryo tergeletak dan sudah membiru. Sekujur tubuhnya baunya sangat busuk sekali. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera bapak tersebut berlari terbirit-birit mengabarkan kepada warga sekitar. Dia berlari menyusuri hutan dengan kencang. Setelah semua warga diberitahu, mereka semua pun menghampiri ke dalam rumah Ki Saryo Wijoyo dan jenazahnya segera dimakamkan di dekat rumahnya itu, tepatnya di tengah hutan. Hari itu juga jenazahnya Ki Saryo dimakamkan, namun ada banyak sekali gangguan saat jenazahnya dimandikan. Saat itu tiba-tiba saja ada ular di bawah tempat memandikan jenazahnya. Sontak semuanya berteriak karena terkejut.
Namun sesaat kemudian ular itu menghilang begitu saja entah kemana perginya. Semuanya berdiri-ngeri dengan jenazahnya Kisario karena baunya busuk sekali dan hawa di rumahnya terasa berbeda. Dan setelah itu jenazahnya Kisario pun dimakamkan. Semenjak kematian Kisario, tidak ada warga yang berani datang ke tengah hutan itu, tepatnya di rumah Kisario Wijoyo dan di pohon gede ringin yang sangat berhantu. Singkat cerita, Mirna dan anaknya yang berusia 1 tahun tinggal di rumah peninggalan Panji bersama dengan pengasuhnya. Sudah beberapa bulan kepergian Panji, Mirna tiba-tiba saja mendapat teror dari Panji di rumah itu. Suatu malam, saat Mirna sedang menyuapi Nindi di ruang televisi, tiba-tiba saja gorden belakang TV-nya itu bergerak sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali. Seketika dia mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Baunya seperti bangkai dan juga hanyir darah. Terdengar suara yang memanggil namanya dan Mirna sangat mengenali suara itu, yaitu suara Panji suaminya. Mas Panji. Lalu Mirna yang penasaran dengan suara itu, dia langsung keluar ke depan jendela tepat di belakang televisi dan anaknya diberikan kepada pengasuhnya. Saat Mirna menghampiri ke depan, ternyata ada sosok pocong berwajah Panji suaminya. Mirna pun terkejut karena tiba-tiba sosok Panji itu menangis terseduh-seduh. Mir, maafin aku Mir, ucap sosok itu sambil menangis. Iya mas, aku sudah maafin kamu kok. Maafin aku Mir. Sudah mas, aku sudah maafin kamu. Kamu yang tenang di sana ya. Setelah itu sosok pocong itu pun pergi menghilang entah kemana. Sementara di sisi lain, Pak Dharma yang waktu itu sedang berbaring di atas kasur terkejut karena di pojok kamarnya ada sosok pocong berwajah Panji. Sontak dia pun berteriak. Entah keajaiban tiba-tiba datang, Pak Dharma yang tadinya lumpuh bisa berlari begitu saja. Alhamdulillah Bapak sudah bisa jalan, ucap Bu Indah yang melihatnya berlari ketakutan. Namun napas Pak Dharma saat itu tidak beraturan. Dia masih syok karena melihat sosok pocong yang menyerupai si Panji. Bapak kenapa Pak? Anu Bu. Anu apa Pak? Pocong Panji Bu. Pocong Panji? Bapak salah lihat kali. Beneran Bu. Saat itu Bu Indah segera mengambil air putih untuk Pak Dharma yang belum tenang. Tapi setelah itu Pak Dharma dan Bu Indah merasa bersyukur karena akhirnya Pak Dharma bisa sembuh total, bisa berjalan lagi. Dan semenjak saat itulah Pak Dharma sudah sembuh normal kembali seperti dulu lagi. Akan tetapi beliau selalu diteror oleh Panji. Padahal sosok Panji itu hanya ingin berniat meminta maaf karena selama ini dialah yang telah membuatnya lumpuh tak bisa berjalan. Singkat cerita, suatu ketika sosok Panji datang menghampiri Pak Dharma dan menampakkan wujudnya untuk meminta maaf. Pak, maafin saya Pak. Panji, iya Bapak sudah maafin kamu nak. Maafin Bapak juga ya, karena dulu selalu menghina kamu dan juga meremehkan kamu. Bapak sekarang menyesal. Setelahnya sosok Panji menghilang lagi, Pak Dharma pun sudah bertaubat. Beberapa bulan kemudian, Mirna yang sekarang sudah menjadi pengusaha pakaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan anaknya. Dan sekarang dia sudah menemukan pendamping hidupnya. Mirna menikah lagi dengan seorang pengusaha sukses yang soleh dan dapat menerima Mirna apa adanya. Hidupnya Mirna sekarang lebih bahagia. Dia ikut dengan suaminya. Rumah yang dulu dibangun bersama dengan Panji sekarang kosong terbengkalai dan menjadi angker. Pak Dharma dan Bu Indah tidak ikut campur lagi urusan keluarga anaknya karena mereka belajar dari yang sudah terjadi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Sesungguhnya bersekutu dengan jin atau iblis sejenisnya akan berakhir menderita. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Teruslah berdoa dan berikhtiar serta berusaha karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari cerita ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Tamat.
Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.